Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat demi masa. Selamat datang di channel YouTube kami yang selalu menyajikan konten-konten menarik seputar sejarah Islam. Pada video kali ini, kami akan membahas tentang perkembangan Islam pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, yang merupakan khalifah keempat dari Khulafaur Rasyidin. Ali bin Abi Thalib adalah sepupu sekaligus menantu Nabi Muhammad. Ia adalah salah satu sahabat yang paling dekat dengan Nabi dan paling faham tentang Al-Quran dan Sunnah. Ia juga dikenal sebagai pribadi yang cerdas, pemberani, tegas, lembut hati, dan pemurah. Ia memeluk Islam sejak kecil dan selalu setia mendampingi Nabi dalam berbagai peristiwa penting, termasuk hijrah ke Madinah dan berperang melawan musuh-musuh Islam. Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah pada tahun 35 Hijriah atau 655 Masehi, setelah Khalifah Utsman bin Affan dibunuh oleh sekelompok pemberontak. Ia dibayat oleh kaum muslimin di Masjid Madinah dalam suasana yang kacau dan mendesak. Sebagai khalifah, ia menghadapi berbagai tantangan dan masalah, baik dari dalam maupun dari luar Islam. Ia berusaha mengatasi semua itu dengan kebijaksanaan dan keadilan, sesuai dengan ajaran Nabi dan Al-Quran. Salah satu langkah pertama yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah adalah memecat para gubernur yang diangkat oleh Utsman bin Affan. Ia juga mengambil alih tanah-tanah yang dihadiahkan Utsman kepada penduduk dan menyerahkan hasil pendapatannya kepada negara. Ia mengembalikan sistem distribusi pajak tahunan di antara orang Islam yang pernah diterapkan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Namun, langkah-langkah ini menimbulkan kekecewaan dan keberatan dari sebagian kalangan, terutama dari keluarga dan pendukung Utsman bin Affan. Mereka menuntut agar Ali bin Abi Thalib menyerahkan para pembunuh Utsman kepada hukum dan memberikan hukuman yang setimpal kepada mereka. Mereka juga menuduh Ali bin Abi Thalib sebagai dalang di balik pembunuhan Utsman. Di antara orang-orang yang menentang Ali bin Abi Thalib adalah Thalhah, Zubair, dan Aisyah, istri Nabi yang sangat disayangi oleh umat Islam. Mereka mengumpulkan pasukan dan bergerak menuju Basrah, sebuah kota penting di Irak. Mereka bermaksud untuk menguasai kota itu dan menjadikannya sebagai basis untuk melawan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib tidak tinggal diam. Ia juga mengumpulkan pasukan dan bergerak menuju Basrah untuk menghadapi mereka. Ia berharap dapat menyelesaikan masalah ini dengan cara damai dan musyawarah. Namun, upaya ini gagal karena adanya provokasi dan fitnah dari sekelompok orang yang ingin memecah belah umat Islam. Akhirnya, terjadilah pertempuran sengit antara pasukan Ali bin Abi Thalib dengan pasukan Thalhah, Zubair, dan Aisyah. Pertempuran ini dikenal dengan nama Perang Jamal, karena Aisyah ikut berperang di atas unta, Jamal. Pertempuran ini berlangsung pada tanggal 9 Jumadil akhir 36 Hijriah atau 656 Masehi. Dalam pertempuran ini, Thalhah dan Zubair gugur, sedangkan Aisyah ditawan oleh pasukan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib memperlakukan Aisyah dengan hormat dan mengirimnya kembali ke Madinah dengan pengawalan yang terhormat. Ia juga memaafkan para tawanan perang lainnya dan memberikan mereka pilihan untuk bergabung dengan dirinya atau pulang ke rumah mereka masing-masing. Perang Jamal adalah perang saudara pertama dalam sejarah Islam. Perang ini menyebabkan banyak korban jiwa di antara kaum muslimin dan meninggalkan luka yang mendalam di hati mereka. Perang ini juga menjadi awal dari perpecahan dan perselisihan yang terus berlanjut hingga masa-masa berikutnya. Perkembangan Islam pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib tidak hanya diwarnai oleh perang saudara,
tetapi juga oleh perang melawan musuh-musuh luar. Salah satu musuh yang paling berbahaya adalah Muawiyah bin Abi Sufyan, gubernur Suriah yang merupakan kerabat dekat Utsman bin Affan. Muawiyah menolak untuk mengakui Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah dan menuntut agar ia menyerahkan para pembunuh Utsman kepada dirinya. Ali bin Abi Thalib menolak tuntutan Muawiyah dan menganggapnya sebagai pemberontak. Ia mengirim pasukan untuk menaklukkan Suriah dan memaksa Muawiyah untuk tunduk kepada dirinya. Namun, pasukan Ali bin Abi Thalib tidak berhasil mengalahkan pasukan Muawiyah. Kedua belah pihak terlibat dalam pertempuran yang berkepanjangan dan melelahkan. Pertempuran antara pasukan Ali bin Abi Thalib dengan pasukan Muawiyah mencapai puncaknya pada tanggal 10 Safar 37 Hijriah atau 657 Masehi. Pertempuran ini terjadi di Siffin, sebuah daerah di perbatasan antara Irak dan Suriah. Pertempuran ini sangat sengit dan berdarah-darah. Kedua belah pihak mengalami banyak kerugian dan kehilangan. Ketika pasukan Ali bin Abi Thalib hampir memenangkan pertempuran, pasukan Muawiyah melakukan trik licik. Mereka mengikatkan lembaran-lembaran Al-Quran di ujung tombak mereka dan mengangkatnya ke udara. Mereka berteriak-teriak bahwa mereka ingin menyelesaikan masalah ini dengan cara Al-Quran, bukan dengan pedang. Trik ini berhasil mempengaruhi sebagian besar pasukan Ali bin Abi Thalib. Mereka menghentikan pertempuran dan menuntut agar Ali bin Abi Thalib menerima usul Muawiyah untuk menyelesaikan masalah ini dengan cara Al-Quran. Ali bin Abi Thalib menolak usul ini karena ia tahu bahwa itu hanyalah akal-akalan Muawiyah untuk mengelabui umat Islam. Namun, ia tidak dapat melawan keinginan pasukannya sendiri. Akhirnya, Ali bin Abi Thalib setuju untuk mengadakan tahkim atau penyelesaian masalah dengan cara musyawarah antara dua orang wakil dari kedua belah pihak. Wakil dari pihak Ali bin Abi Thalib adalah Abu Musa al-Ash'ari, sedangkan wakil dari pihak Muawiyah adalah Amr bin Ash. Tahkim ini dilakukan di Dumatul Jandal, sebuah kota di utara Arab Saudi. Namun, tahkim ini tidak membawa hasil yang baik bagi Ali bin Abi Thalib. Wakilnya, Abu Musa al-Ash'ari, tertipu oleh tipu daya Amr bin Ash. Abu Musa al-Ash'ari mengumumkan bahwa ia mencabut pengakuannya terhadap Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah, sedangkan Amr bin Ash mengumumkan bahwa ia mengangkat Muawiyah sebagai khalifah. Keputusan tahkim ini menyebabkan kemarahan dan kekecewaan bagi Ali bin Abi Thalib dan para pengikutnya yang setia. Mereka merasa bahwa tahkim ini telah melanggar hak-hak Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah yang sah dan telah memecahkan kesatuan umat Islam. Mereka juga merasa bahwa tahkim ini telah mengkhianati Al-Quran dan Sunnah. Akibat dari tahkim ini adalah munculnya kelompok-kelompok baru dalam Islam yang memiliki pandangan dan sikap yang berbeda-beda terhadap masalah ini. Salah satu kelompok yang paling radikal adalah kelompok Khawarij, yang berarti keluar atau memisahkan diri. Kelompok Khawarij adalah kelompok yang menolak hasil tahkim dan menganggap Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah sebagai kafir. Mereka juga menganggap bahwa mereka adalah satu-satunya kelompok yang benar dalam Islam dan berhak membunuh siapa saja yang tidak sepaham dengan mereka. Mereka adalah kelompok yang ekstrim dan fanatik, yang tidak menghormati otoritas dan hukum Islam. Kelompok Khawarij menjadi musuh besar bagi Ali bin Abi Thalib. Mereka sering melakukan serangan-serangan teror dan pembunuhan terhadap para pendukung Ali bin Abi Thalib. Mereka juga berusaha untuk merebut kekuasaan dari Ali bin Abi Thalib dengan cara militer. Ali bin Abi Thalib harus berperang melawan mereka di beberapa tempat, seperti Nahrawan, Harura, dan Nuhaila.
Perang melawan kelompok Khawarij adalah perang yang paling menyedihkan bagi Ali bin Abi Thalib. Ia tidak suka membunuh saudara-saudaranya sendiri yang juga Muslim, meskipun mereka telah menyimpang dari ajaran Islam. Ia berusaha untuk menasihati mereka dan mengajak mereka kembali ke jalan yang benar. Namun, mereka tidak mau mendengarkan dan tetap bersikeras dengan pendapat mereka. Perkembangan Islam pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib juga diwarnai oleh peristiwa-peristiwa penting lainnya, seperti pembentukan kelompok Syiah, yang berarti pengikut atau pendukung. Kelompok ini adalah kelompok yang setia kepada Ali bin Abi Thalib dan menganggap bahwa ia adalah khalifah yang sah dan terbaik. Mereka juga menganggap bahwa kepemimpinan Islam harus dipegang oleh keturunan Nabi Muhammad melalui Ali bin Abi Thalib dan Fatimah, putri Nabi. Pembentukan kelompok Sunni, yang berarti orang-orang yang mengikuti sunnah atau tradisi Nabi Muhammad. Kelompok ini adalah kelompok yang mengakui keempat khalifah Khulafaur Rasyidin sebagai khalifah yang sah dan adil. Mereka juga menganggap bahwa kepemimpinan Islam dapat dipilih oleh umat Islam melalui syuro atau musyawarah. Pembentukan kelompok Murji'ah, yang berarti orang-orang yang menunda atau menangguhkan. Kelompok ini adalah kelompok yang tidak mau terlibat dalam perselisihan dan perpecahan dalam Islam. Mereka menganggap bahwa hanya Allah yang berhak menilai iman dan amal seseorang, bukan manusia. Mereka juga mengajarkan toleransi dan kedamaian di antara kaum muslimin. Pembentukan kelompok Qadariyah, yang berarti orang-orang yang percaya pada qadar atau takdir. Kelompok ini adalah kelompok yang menekankan pada kebebasan manusia dalam memilih dan bertindak. Mereka menganggap bahwa manusia bertanggung jawab atas segala perbuatannya, baik maupun buruk. Mereka juga menolak konsep jabar atau paksaan dari Allah. Perkembangan Islam pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang dinamis dan berkembang sesuai dengan zaman dan keadaan. Islam juga merupakan agama yang toleran dan menghargai perbedaan pendapat dan sikap, selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Islam juga merupakan agama yang mengajarkan keadilan dan kedamaian bagi seluruh umat manusia. Demikianlah perkembangan Islam pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Semoga video ini bermanfaat bagi sahabat demi masa semua. Jika sahabat demi masa menyukai video ini, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel kami. Jika sahabat demi masa memiliki saran atau pertanyaan tentang video ini, silakan tulis di kolom komentar di bawah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.